Maharaja Yayati adalah putra Raja Nasuha dan salah seorang nenek moyang Pandawa. Ia telah pernah kalah dalam peperangan. Ia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk kitab suci sastra, menyembah Tuhan dan menghormati nenek moyang dengan pengabdian yang tak pernah putus. Ia menjadi masyhur karena pemerintahannya ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sayangnya ia cepat menjadi tua karena kutuk Pastu Mahaguru Sukro yang diterimanya karena ia bersikap tidak adil terhadap Dewayani istrinya. Yayati menjadi tua renta dan cepat semangat hidupnya hancur. Ia merasa malu dan terhina. Ia tak mampu lagi merenguk kenikmatan dunia, padahal gairah nafsunya untuk merasakan madu asmara masih menggebu-gebu. Pada suatu hari Yayati memanggil kelima putranya setelah mereka menghadap. Ia berkata dengan lembut, meminta mereka agar sudi menolong ayah mereka. Kata Yayati, kutuk Pastu ini telah dijatuhkan oleh kakekmu Mahaguru Sukro, membuatku tiba-tiba menjadi tua. Tahu-tahu aku menjadi tua sebelum waktunya, padahal aku belum puas mengecap kenikmatan duniawi. Ketahuilah, hai putra-putraku, sejak muda aku hidup dengan mengekang hawa nafsuku, menolak semua kesenangan duniawi, walaupun kesenangan itu wajar dan tidak melanggar aturan kitab-kitab suci. Setelah menikah dengan ibu kalian belum lama mengecap kebahagiaan teruk. Tahukah, aku menjadi tua. Sebab itu salah seorang dari engkau hendaknya membantuku memikul bebanku, mengambil ketuaanku dan memberikan kemudaanmu padaku. Siapa di antara kamu yang bersedia menolongku, akan kuangkat menjadi raja negeri ini. Aku ingin menikmati hidup sebagai orang muda yang penuh gairah. Pertama-tama ia bertanya kepada putra sulungnya. Putra sulungnya berkata, "Oh ayahanda raja, semua perempuan dan dayang-dayang akan mencemoohkan aku kalau aku menjadi tua dalam umurku sekarang. Aku tidak sanggup menolong ayahanda. Tanyailah adik-adikku saja." Yayati bertanya kepada putra yang kedua dengan lemah lembut. Pangeran itu menolak. "Ayahanda, Paduka menyuruhku menjadi tua. Itu berarti Paduka menghancurkan seluruh kekuatan dan ketampananku, dan seperti yang kutahui itu juga kebajikan. Aku tidak mampu menghadapi hal ini." Selanjutnya ketika giliran ditanya, putra yang ketiga menjawab, "Seorang lelaki tua tidak akan mampu naik kuda atau naik gajah, dan bicaranya gemetar. Apa yang masih bisa kulakukan nanti jika tiba-tiba aku menjadi renta? Aku tidak sanggup." Maharaja Yayati marah mendengar penolakan ketiga putranya. Susah payah dia berusaha mengendalikan diri, menahan amarahnya dan mencoba berharap pada putranya yang keempat. Ia berkata, "Maukah engkau mengambil ketuaanku? Maukah engkau menukar kemudaanmu dengan ketuaanku untuk sementara saja? Tidak lama ayah akan segera menukarnya kembali. Ayah akan mengambil kembali ketuaan itu dan itu akan membuat menjadi muda lagi." Tetapi putra keempat meminta maaf karena ia tidak bisa melakukan itu. Putra keempat itu tahu sih, sebagai lelaki tua renta menantu hidupnya akan bergantung pada orang lain. Ia akan terpaksa selalu meminta bantuan orang lain karena tak mampu membersihkan badannya sendiri misalnya. Karena itu betapapun sangat mencintai ayahnya, dia tak sanggup memenuhi permintaannya. Perasaannya Yati kacau. Ia sedih, marah, dan kesal mendengar penolakan keempat putranya. Tetapi masih ada satu putra lagi, yaitu putra kelima.
putra bungsunya itu belum pernah menolak permintaan atau perintahnya. Katanya, engkau harus menolong ayahmu. Aku hidup sengsara karena ketuaanku ini, karena kulitku yang keriput, karena rambutku yang memutih, dan karena ketidakmampuanku. Semua ini gara-gara kutuk pastu kakekmu, Maha Guru Sukro. Coba ini terlalu berat. Aku ingin kembali masa mudaku beberapa waktu lagi. Maukah engkau mengambil ketuaanku untuk sementara? Setelah cukup puas, aku akan segera mengembalikan kemudaanku. Kemudaanmu aku akan terima ketuaanku lagi dengan senang hati. Janganlah engkau menolak permintaanku seperti kakak. Puru putra bungsu Yayati yang sangat menyayangi ayahnya berkata, ayahku, dengan senang hati aku akan memberikan kemudaanku kepadamu agar ayah Anda terlepas dari cengkraman segala kedukaan dan kesusahan dalam memerintah kerajaan. Ambillah kemudaanku dan berbahagialah ayah Anda. Mendengar jawaban itu, Yayati memeluk Puru. Ajaib begitu menyentuh putra. Seketika itu juga dia menjadi muda kembali. Sebaliknya Puru tiba-tiba berubah menjadi tua. Yayati memenuhi janjinya. Tahta kerajaan ia serahkan kepada Puru yang kemudian termasyhur sebagai raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Sementara itu Yayati hidup lama dan menikmati kehidupan sebagai orang muda. Ia rengguk segala kenikmatan duniawi dengan gairah yang tak pernah terpuaskan. Ia pergi ke taman Kubera dan tinggal di sana selama bertahun-tahun bersama wanita-wanita cantik dan para bidadari. Bertahun-tahun ia melampiaskan hawa nafsunya dan menuruti semua keinginan, tetapi tak pernah merasa puas. Di balik itu semua ia merasa hidupnya hampa dan tak berarti karena hanya mengejar kenikmatan. Akhirnya ia sadar semua itu sia-sia.